Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas tema menarik tentang sejarah Indonesia, yakni tanam paksa. Tanam paksa adalah salah satu periode yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Mari kita eksplor lebih dalam tentang topik menarik kali ini. Bersama saya Sabta Nugraha. Nama saya Nadi Satria. Nama saya Pikram. Raihan Abiansyah. Sebelum kita memulai, mari kita beri sedikit latar belakang mengenai tanam paksa. Tanam paksa adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sistem ini memaksa rakyat pribumi untuk menanam tanaman komoditas tertentu seperti kopi, teh, dan nilam dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi Belanda. Tanam paksa memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Banyak petani yang dipaksa meninggalkan ladang mereka sendiri untuk menanam tanaman komoditas yang diinginkan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya mereka kehilangan sumber penghasil mereka ada dan terjebak dalam siklus kemiskinan Di kalangan petani serta melanggengkan eksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun kebijakan ini dihapuskan setelah kemerdekaan Indonesia, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Riau pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kebijakan tanam paksa ini masih diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Lebih difokuskan pada pengembangan tanaman komersial seperti kopi, teh, dan nilam di daerah-daerah lain yang memiliki potensi untuk menghasilkan komoditas tersebut. Oleh karena itu, Riau tidak terlalu berpengaruh oleh secara langsung terhadap kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Meskipun menghadapi tekanan dan penindasan, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap sistem tanam paksa, seperti pemboikotan, sabotase, dan perlawanan bersenjata. Perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Salah satu bentuk perlawanan yang paling terkenal adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di wilayah Periangan, Jawa Barat, yang dikenal sebagai Perang Pandri pada tahun 1821 hingga 1837. Perang Pandri dipicu oleh ketidakpuasaan rakyat terhadap kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, serta ketidakpuasan terhadap penyebaran agama Islam yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial Belanda. Contoh yang kedua berada di Sumatera Utara, yang dulunya Sumatera Timur, yakni perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di Tapanuli Utara terhadap kebijakan tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Salah satu perlawanan paling pemberontakannya yang paling terkenalnya adalah Sisingamangaraja 12 pada tahun 1907 sampai 1916. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yang merupakan raja dari suku Batak di Tapanuli Utara. Pemberontakan ini dipicu oleh tidak kepuasannya rakyat terhadap kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda, serta ketidakpuasan terhadap eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Tapanuli Utara. Meskipun pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda, namun perlawanan ini dianggap sebagai salah satu perjuangan awal rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Itulah sedikit gambaran tentang sejarah tanam paksa di Indonesia. Melalui video ini kita bisa memahami betapa beratnya perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi sistem yang tidak adil ini. Mari kita belajar dari sejarah ini dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini juga. Sekian video dari saya. Jika saya ada salah kata dan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya mewakili untuk semuanya. Sampai jumpa and see you next time.